على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفج وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah dimanapun beliau berada, beserta seluruh Dewan Asatidz dimanapun beliau-beliau juga berada, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur sehingga selalu dapat mengajari kita, memberikan kita ilmu. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini pada kegiatan muhadharah pagi yang diagendakan dengan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS MA Muallimin NWDI Pancor masa bakti 2022-2023. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan ala kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat kemampuan atau program kerja, istilahnya aju visi dan misi pada pagi hari ini. Jadi ini yang menjadi pertimbangan, menjadi hal yang membuat teman-teman bisa memilih paslon tersebut. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kemampuan public speaking-nya, kemampuan dalam penyelesaian masalah, sehingga teman-teman dapat menentukan pemimpin teman-teman sendiri. Seperti kata dari guru kita semua, Al-Mukarram Tuan Guru Bajang, setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Jadi pada hari ini kita akan melihat calon-calon pemimpin, calon-calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan memimpin selama 1 tahun ke depan. Jadi silakan hari Sabtu besok gunakan hak suara teman-teman semua, pilih yang menurut teman-teman yang terbaik. Silakan kalau mau oleh pertimbangan. Bahwa ada pendukung paslon nomor 1. Pendukung paslon nomor 2. Pendukung paslon nomor 3. Jadi untuk debat pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama itu ada penyampaian visi dan misi dari pasangan calon. Kemudian sesi kedua itu ada pertanyaan dari yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian sesi ketiga ada pertanyaan antar paslon. Kemudian yang keempat ada closing statement. Jadi pernyataan penutup yang menguatkan sebagai kesimpulan dari debat dari masing-masing calon. Itu untuk rangkaian dari debat kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk itu langsung saja kita mulai. Sebelum itu agar lebih barokahnya cara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan melafalkan basmalah dan shalawat terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bid'an liya wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala
Untuk itu langsung saja kita mulaikan acara debat kandidat kita pada pagi hari ini. Untuk sesi pertama yaitu ada penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Waktunya itu 3 menit. Untuk operator waktu 3 menit. Ya, untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 yang pertama untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS Imam Muallimin NWDI Pancor. Jadi waktunya ada 3 menit atau 180 detik. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu akan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor 1 akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS MA Muallimin NWDI Pancor yang bermutu dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai wadah aspirasi bagi santri dan mengembangkan potensi yang ada pada santri sehingga membentuk santri yang kreatif dan inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah misi kami. Yang pertama, meningkatkan akhlak dan kedisiplinan santri MA Muallimin NWDI Pancor. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreativitas dan solidaritas santri dalam kolaborasi dan inovasi. Yang ketiga, melanjutkan program-program OSIS yang produktif dan dari kepengurusan OSIS sebelumnya, serta memperkuat nilai-nilai ke-NWDI-an santri melalui kegiatan-kegiatan yang membudayakan tradisi NWDI. Dan yang terakhir, menghimpun dan menyuarakan aspirasi santri MA Muallimin NWDI Pancor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada sekitar 1 menit 30 detik. Apakah tidak mau ditambahkan? Mungkin menjelaskan tentang visi-visinya kembali. Cukup? Ya, cukup. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Ada tim sukses nomor urut 1. Kemudian kita berlanjut ke pasangan calon nomor urut 2. Pada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari paslon nomor urut 2 ingin membacakan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang smart. Smart adalah singkatan dari S, smart, M, musyawarah, H, adil, R adalah religius, dan T adalah kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan misi yang untuk merealisasikan visi kami tersebut. Satu, mengembangkan rasa tanggung jawab, rasa sosial, dan sikap saling menghargai. Dua, mengadakan pengajian bulanan di madrasah untuk meningkatkan jiwa
kami ya. Insya Allah kami yakin dengan visi dan misi yang telah kami rancang, kami dapat membuat MA Muallimin NW di Bacor menjadi madrasah yang smart. Waktunya masih ada sekitar 1 menit. Mau ditambahkan? Ya, itu saja penyampaian dari paslon nomor 2. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor 2. Kemudian kita berlanjut penyampaian visi dan misi dari pasangan calon nomor 3. Waktu Anda 3 menit mulai ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor 3 akan membacakan visi dan misi kami agar kedepannya MA Muallimin NW Bacor ini menjadi sekolah yang lebih maju dari sebelumnya. Yaitu menjadikan ujian MA Muallimin NW Bacor yang berperan nyata dalam menumbuh kembangkan minat dan bakat santri dan menerapkan nilai belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, serta menjadi wadah inspirasi dan aspirasi bagi seluruh santri MA Muallimin NW Bacor. Untuk menjalankan visi yang telah kami sampaikan, yaitu yang pertama, mengadakan serta mengkoordinasi kegiatan pengembangan minat dan bakat santri MA Muallimin NW Bacor. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan nilai gotong royong dan religius santri MA Muallimin NW Bacor. Yang ketiga, memperkuat hubungan sosial budaya internal dan eksternal OSIM. Yang keempat, membuatkan wadah bagi santri untuk mengembangkan inspirasi dan mengeluarkan aspirasinya. Dan yang terakhir, melaksanakan pengembangan program-program OSIM yang berutuh dari kepengurusan OSIM yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada, mungkin mau ditambahkan kembali waktu 1 menit lagi atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Cukup? Itu penyampaian dari pasangan calon nomor 2. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor 3. Itu untuk sesi pertama pada debat kandidat kita pada pagi hari ini, penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Untuk sesi kedua itu ada pertanyaan dari panitia, dan sesi ketiga itu pertanyaan antar paslon. Jadi untuk pertanyaan dari pertanyaan yang sudah disiapkan itu ada 1 pertanyaan wajib yang akan dijawab oleh semua kandidat, dan untuk pertanyaan yang kedua setiap pasangan calon akan memilih amplop yang ada di depan saya. Jadi di sini ada amplop A, B, C, dan D. Jadi paslon akan mengambil amplopnya dan menentukan, dan pertanyaannya sudah ada di dalam amplop itu. Jadi untuk itu yang pertama pertanyaan untuk seluruh paslon. Jadi silakan disimak dengan baik-baik. Salah satu fungsi dari OSIM adalah sebagai wadah aspirasi santri MA Muallimin NW Bacor. Tentunya selain dari fungsinya sebagai wadah aspirasi, masih banyak fungsi lain dari OSIM. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda memastikan fungsi OSIM sebagai wadah aspirasi itu dapat terlaksana dengan baik jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIM MA Muallimin NW Bacor. Untuk yang pertama, kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab
pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, salah satu fungsi dari OSIM adalah sebagai wadah aspirasi bagi santri Emal Muallimin NWD Bancor. Selain itu masih banyak fungsinya yang lain, fungsi lain dari OSIM. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda dapat memastikan fungsi OSIM sebagai wadah aspirasi ini dapat terlaksana dengan baik ketika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIM terpilih? Silakan untuk paslon nomor 2 diberikan kesempatan untuk menjawab. Waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik, 90 detik. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan dari panitia. Seperti yang telah kami bacakan tadi, di dalam visi kami itu ada ada rasa mengembangkan rasa sosial. Nah, dari rasa sosial ini kita dapat mengembangkan jiwa solidaritas di antara santri dan OSIM, dan kita dapat melakukan pendekatan sesama santri dalam lingkup yang sebagai teman biasa, namun melakukan pendekatan seperti biasanya, namun dalam tujuan untuk mengambil aspirasi mereka itu. Dengan hal itu, kami akan dapat merasak aspirasi santri dengan baik, dan kami akan dapat memilah mana aspirasi yang seharusnya kami ikuti dan yang tidak seharusnya kami ikuti. Dan juga kan ada program dari OSIM sebelumnya, yaitu kotak aspirasi yang dibantu oleh kresek aspirasi. Nah, rencananya itu kami akan melanjutkan kotak aspirasi tersebut sehingga sudah habis. Sekian. Kemudian kita berlanjut ke pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jawaban dari pertanyaan bagaimana peran OSIM dalam bagaimana peran OSIM menyediakan bagi santri untuk menyuarakan aspirasinya. Jawabannya ada di nomor visi kami yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu mempererat hubungan sosial budaya internal dan eksternal OSIM. Setelah hubungan sosial antara OSIM dengan santri tersebut baik, maka santri bisa memberikan aspirasi atau ide-ide strateginya agar masyarakat ini menjadi lebih maju dari sebelumnya. Dan yang keempat, menyediakan wadah bagi santri untuk mengembangkan inspirasi dan menyuarakan aspirasinya. Seperti yang dikatakan tadi oleh paslon nomor urut 2, ada program OSIM yang tidak terlalu aktif dari kepengurusan OSIM sebelumnya, yaitu kota aspirasi. Kalau kami terpilih, kami akan mengaktifkan kota aspirasi tersebut agar santri bisa menyuarakan aspirasinya dan mengembangkan inspirasinya agar masyarakat ini lebih maju dari masa sebelumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penyampaian dari paslon nomor urut 3. Itu yang untuk pertanyaan wajibnya. Kemudian paslon nomor urut 1 akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi untuk ini pertanyaan wajib yang akan dijawab semua paslon, kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan pilihan yang ada di dalam amplop. Jadi masing-masing paslon akan maju ke depan untuk mengambil amplop dan memilih
bertanya sendiri. Untuk itu paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 30 detik. Waktu ketika Anda berbicara. Untuk pertanyaan paslon untuk jawaban untuk pertanyaan ini, pada misi kami terdapat misi yang mengatakan menghimpun dan menyuarakan aspirasi santri MA Parlemen NWDI Banjar. Kami sudah menyiapkan dalam yang pertama menghimpun Islamic Library. Pertama menghimpun. Di mana sih menghimpun? Mengumpulkan aspirasi teman-teman bisa melalui kotak aspirasi, mesin aspirasi, atau teman-teman langsung ngomong ke OSIS. Setelah itu kita cari di mana sih cari itu, kita cari mana aspirasi yang benar-benar kita butuhkan dan memang menjadi permasalahan di sekolah ini. Dan ketiga kita cari bagaimana sebenarnya kita adakan rapat dengan dewan-dewan akademik atau orang-orang yang memang dibutuhkan oleh teman-teman melalui aspirasi teman-teman. Jadi melalui 3 langkah tadi menghimpun, cari dan share. Oke, sekian. Yaitu penyampaian dari pasangan calon nomor urut 1, kita berikan aplaus yang meriah dari pasangan nomor urut 1. Itu yang untuk sesi kedua, yang bagian pertama yaitu pertanyaan yang akan dijawab oleh seluruh kandidat. Kemudian kita berlanjut ke bagian kedua dari sesi kedua, yaitu pertanyaan pilihan. Silakan paslon nomor urut 3 perwakilan 1 orang untuk mengambil amplop yang ada di depan saya. Jadi paslon nomor urut 3 mewakili pertanyaan nomor urut C. Jadi ini pertanyaannya akan saya bacakan. Di dalam penegakan aturan yang ada di madrasah perlu dijunjung asas keadilan. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda dapat memastikan adanya asas keadilan dalam menegakkan aturan yang ada di madrasah. Sekali lagi saya bacakan pertanyaannya, tidak dapat diulang. Dalam penegakan aturan di madrasah diperlukan asas keadilan. Pertanyaannya, bagaimana Anda dapat memastikan adanya kesamarataan atau keadilan dalam menegakkan aturan yang ada di madrasah, wabil khusus bagi seluruh santri MA Muallimin NWDI Banjar. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah dilontarkan kepada kami. Jadi dalam hal ini untuk menegakkan keadilan di dalam madrasah kita semua, tentunya yang pertama yang harus kami lakukan adalah menyiapkan tindakan yang ada terhadap wasit dan santri. Karena apa? Di sini kami menyalurkan diri sebagai ketua dan wakil ketua bukanlah menginginkan suatu derajat ataupun tingkat dari atas dari teman-teman semua. Tetapi di sini kami bertujuan untuk berperan nyata dalam mengembangkan supaya kita kebenaran yang ada di madrasah kita ini bisa berjalan dan terlaksana secara adil tanpa ada yang mengganggu-ganggukan. Mungkin ini dari saya, lebih kurangnya kami makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada 27 detik, mungkin ketuanya mau menambahkan. Silakan kalau mau menambahkan. Cukup. Yaitu jawaban dari paslon nomor urut 3 atas pertanyaan tersebut. Kemudian
dengan berbagai macam pikiran, berbagai macam latar belakang. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menyikapi anggota yang tidak profesional dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus OSIS? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapi anggota yang tidak profesional dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus OSIS? Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Mengenai tentang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh moderator, kami insya Allah akan melaksanakan yang namanya rapat bulanan seperti yang dilaksanakan oleh OSIS tahun ini, sehingga nanti jika ada pendapat yang berbeda, kami akan memilih pendapat yang lebih baik dari teman-teman OSIS yang lainnya, sehingga dapat memecahkan masalah yang dengan huruf A. Pertanyaannya adalah, di dalam menjalankan organisasi, seluruh apa yang menjadi keinginan kita itu tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh madrasah. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika persepsi Anda terhadap suatu program atau suatu permasalahan berbeda dengan kebijakan madrasah? Sekali lagi, bagaimana jika persepsi Anda terhadap suatu program atau permasalahan berbeda dengan kebijakan madrasah? Silakan untuk paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai tadi pertanyaan dari moderator mengenai persepsi yang berbeda dari madrasah. Ulang persepsi kami dan menjelaskan secara terperinci apa manfaat dan yang dirasakan dari program yang kami akan laksanakan tersebut, dan program tersebut tidak akan terjadi
apa tempat berbeda, apa hal negatif yang tidak diterima oleh dia. Posisi Anda, bagaimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pertanyaannya ketika nanti saya dicatat jadi ketua dan dia menjadi wakil ketua dan saya di demo betul dari jabatan saya. OSIM adalah wadah aspirasi bagi santri. Jika memang aspirasi santri untuk menurut kami turun, apa salahnya untuk kami turun? Berarti kami bukan yang terbaik, tidak ada yang lebih baik untuk menggantikan kami. Waktu 1 menit, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut. Buntut nih. Kami adalah mencari di mana permasalahan yang membuat kami di demo dan kami akan mendiskusikannya bersama-sama dan dengan santri yang melakukan demo tersebut. Yaitu jawaban dari pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 3 bisa menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas tanggapan yang saudara pasangan 1 sampaikan. Jadi saudara ini menyampaikan jika mereka bilang bahwa mereka akan mundur ataupun mencari solusi atau titik permasalahan yang menjadi sebab mereka dibunuh. Saya ingin coba mengingatkan jika berdiskusi ini kalau tak mungkin sampai jangan mundur. Coba maju sampai jangan mundur dan jika mereka menonton itu coba jangan kemudian sedikit tambahan untuk seluruh paslon karena waktunya terbatas, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini juga termasuk menunjukkan kualitas dari teman-teman semua dalam hal manajemen waktu. Jadi menyampaikan apa yang sekiranya benar-benar perlu disampaikan dan tidak menyampaikan hal yang tidak perlu untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki. Kemudian kita berlanjut pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Keaktifan di madrasah bisa dilihat dari keaktifan ekstrakurikuler yang ada padanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler secara dengan tertib? Lalu, jika Anda mengadakan kegiatan yang berbentukan ekstrakurikuler, apa yang harus kalian lakukan agar seluruh santri berpartisipasi dalam kegiatan yang kalian buat? Dan jika ada santri yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, bagaimana langkah yang kalian lakukan? Silakan pasangan calon nomor 2 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Waktu dimulai.
di dalam sebuah eksperimen tersebut. Nah, jika tidak ada santri yang tidak ikut ekskul, yaitu ekstrakurikuler ini tergantung minat dan hobi santri. Yaitu jawaban dari pasangan calon nomor 2. Pasangan nomor 1 dapat menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 2. Waktu Anda 30 detik mulai ketika Anda berbicara. Mental beli mortal. Saya mengatakan supaya kurang berjalan dengan baik. Kalau ada membawa waktu Anda 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Waktunya 30 detik mulai berbicara. Yo gas, lo punya immortal. Yang saya tanyakan adalah, misalkan ada dari salah satu guru yang melegalkan membawa HP untuk mendukung pembelajaran di kelas, dan ada dari salah satu santri yang kehilangan HP, maka apa tindakan yang Anda lakukan? Pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Dan hal ini yang mereka adalah guru. Jadi otomatis yang bertanggung jawab adalah guru. Kehilangan, jika santri kehilangan HP itu di luar tanggung jawab dosen, karena guru sendiri yang mengizinkan. Padahal ini ada peraturan di madrasah tentang hal itu. Itu dari pasangan calon nomor 2. Pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika berbicara. Telepon akan bertanya
Kasih pada. Dari masing-masing paslon dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tunggu. Waktunya belum siap. Loading. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, kami yang di depan ini adalah orang yang baik. Jadi teman-teman manfaatkan selama teman-teman untuk memilih yang terbaik. Insya Allah, kalau misalkan saya dan wakil saya terpilih, mari kita sama-sama tingkatkan kreativitas dan pendidikan. Teman-teman untuk memajukan madrasah kita melalui kolaborasi dari lokasi teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 22 detik, mungkin mau menambahkan. Ya, kita lanjut ke pasangan calon nomor 2. Closing statementnya pernyataan penutup yang menjadi penguat untuk debat kita pada pagi hari ini. Kasih paham dulu, guys. Nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Seperti yang dikatakan oleh paslon nomor 1 tersebut tadi, yaitu kami ini adalah calon-calon pemimpin madrasah. Jadi gunakanlah aspirasi teman-teman semua agar kita bisa melaksanakan misi dan misi yang telah kami rancangkan dengan sama-sama. Tidak mungkin kami saja yang akan melaksanakan misi-misi ini tanpa adanya pendukung atau pengisi dari misi-misi ini. Berlanjut ke pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk memberikan closing statement dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekali lagi kami tegaskan, kami mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua bukan untuk mencari jabatan, tetapi kami ingin berperan nyata. Kami ingin membuat proses itu berperan nyata dalam menunggu kembangkan minat dan bakat dari teman-teman. Mungkin kami nggak tahu ada yang hebat dalam hal ini, kita nggak tahu tiba-tiba dia juara nih, dia juara pada aturan-aturannya, tetapi orang tidak tahu minat sama bakat dari tersebut.
Sehingga dalam misi kami mengadakan serta mengkoordinasi kegiatan pengembangan minat dan bakat. Kami akan mengkoordinasi ekstrakurikuler. Kami tidak jangan sampai untuk itu lengkap dengan ekstrakurikuler tersebut. Yang terakhir kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon kita pada hari ini. Sedikit kesimpulan dari debat kita pada pagi hari ini. Saya dan kita semua yakin bahwa ketiga pasangan calon yang ada di depan kita semua ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani untuk mengambil sebuah risiko, mengambil sebuah tanggung jawab yang besar. Dan satu harapan kita semua juga, dan apa yang menjadi pembelajaran saya selama setahun kebelakang, visi misi yang telah teman-teman sampaikan, satu harapan kami dari harapan-harapan yang lain itu adalah implementasi dan realisasi dari visi misi tersebut. Karena kalau kita berbicara, kalau hanya sekedar kita menyampaikan suatu hal tanpa ada implementasi atau realisasinya, saya yakin semua orang yang ada di dunia ini dapat menyampaikan hal tersebut. Hanya sekedar menyampaikan dan tanpa ada realisasi dari hal tersebut. Itu harapan saya dan kami semua, realisasi dan implementasi dari setiap visi, setiap misi dari masing-masing pasangan calon. Silakan teman-teman yang sudah menyaksikan debat tadi dapat menentukan pilihannya pada hari Sabtu besok. Silakan gunakan hak suara Anda dengan sebaik-baiknya, karena apa yang jangan golput, karena suara teman-teman yang akan menentukan wajah dari OSIM selama 1 tahun ke depan. Jadi untuk itu mari kita tutup acara kegiatan debat kandidat kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah nomor 2. Sekian dari saya sebagai moderator debat kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.